Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ia tari masamu unang mamar dosa. Unang masanga mate mataniari somitok rimas muna. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika sesuatu terjadi di luar kendali atau rencana, ekspresi yang kerap dikeluarkan biasanya adalah marah. Ada banyak alasan-alasan seseorang bisa menjadi marah, dan tentu kita semua pernah marah. Sebuah perkataan mengatakan, jika Anda tidak pernah marah, maka Anda tidak dilahirkan. Marah sebenarnya adalah salah satu emosi atau rasa. Maka, memiliki dan dapat merasakan marah pada dasarnya adalah sebuah karunia dan sebuah kekuatan. Namun, alih-alih menjadikan marah sebagai kekuatan, yang kerap terjadi justru kita tidak dapat mengendalikan marah sehingga semua menjadi kacau balau hingga akhirnya marah membuat manusia berdosa. Paulus dalam suratnya ini memberikan nasihat kepada orang Kristen agar hati dan hidupnya murni serta kudus. Dan ayat 26 ini adalah salah satu contoh khususnya. Paulus tampaknya menyadari bahwa marah adalah bagian dari manusia karena ini terkait dengan emosi. Karena itu, Paulus tidak sedang memberi perintah, keharusan, larangan untuk marah. Tuhan Allah sendiri marah dan Ia mengkehendakinya. Dia marah karena dosa. Namun, marah Allah adalah yang terkendali, sehingga bukannya mendatangkan kekejaman, rasa marah karena dosa ini justru mendatangkan kebaikan dengan memberikan anaknya sebagai penebusan dan pendamaian dosa. Sehingga ketika manusia marah, seperti yang dilakukan Allah adalah marah karena dosa, bukan marah yang mendatangkan dosa. Meski marah ini karunia, namun di tangan orang yang tidak tepat, marah menjadi suatu hal yang paling buruk. Ketika mengekspresikan rasa marah, jangan membuat seseorang menjadi pemarah. Jadi perlu ada pengendalian atas rasa marah. Ada batasan yang harus diberlakukan agar rasa marah tidak berubah menjadi kegeraman, lalu menjadi dendam dan berujung pada dosa. Ada batasan waktu yang harus ditetapkan agar dalam rasa marah itu manusia tidak memberi kesempatan kepada iblis seperti yang dituliskan dalam ayat 27. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pada dasarnya ini adalah sebuah nasihat, maka renungan hari ini menghantar kita pada sikap hidup manusia baru. Sebagai seorang yang telah ditebus dosanya, yang diampuni pelanggarannya, firman Tuhan mengingatkan kita, jika marah jangan berbuat dosa. Jika marah, jangan menjadi pemarah. Jika marah, jangan berlarut-larut hingga memberi kesempatan iblis bekerja. Meski marah adalah karunia saudara-saudari, tetapi kita perlu menyadari betapa lemahnya kita mengendalikan rasa marah, sehingga ada pilihan lain yang dapat kita pilih. Ada pilihan lain yang dapat kita kerjakan, yang lebih baik, yakni sikap ramah dan sikap penuh kasih sebagaimana yang juga dilakukan oleh Allah. Tuhan Allah yang penuh kasih memberkati saudara-saudari sekalian melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa marah adalah emosi dan rasa. Bahwa kami perlu mengekspresikan rasa marah. Tapi rasa marah yang terkendali. Rasa marah yang memiliki batasan. Ingatkan kami Bapa yang baik, seperti firman-Mu, apabila kami sedang marah, jangan kami menjadi pemarah. Apabila kami sedang marah, jangan kami berbuat dosa. Apabila kami menjadi marah, jangan berlarut-larut. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk saling mengasihi. Ajar kami untuk saling ramah seperti yang juga Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Hari ini kami siap menjalani kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.